Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Wow, Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang kekuatan jiwa, ya, tentang kekuatan jiwa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, apa sih kekuatan jiwa itu? Ya, nah, latent power of the soul, ya. Jadi ini kekuatan jiwa. Malam hari ini kita mau bersama-sama boleh mengerti, ya, apa yang disebut kekuatan jiwa. Jangan-jangan itu yang sedang Anda alami di dalam kehidupan Anda. Banyak orang kadang-kadang merasa dirinya itu di backup oleh Tuhan. Banyak orang merasa dirinya itu disertai oleh Tuhan. Bahkan kelihatannya sepertinya kuasa Tuhan itu melimpah bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Namun saudara, kita lihat, ya, bahwa apa yang disebut kekuatan jiwa itu kadang-kadang ada miripnya dengan apa yang Tuhan nyatakan, manifestasikan di dalam kehidupan Anda semuanya ini, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar lebih detail malam hari ini dari mana asal daripada kekuatan jiwa tersebut, ya. Kita mengenal tentang kuasa Adam, ya. Nah, ketika Adam dijadikan oleh Allah, Adam dibuat menurut rupa dan gambar Allah. Amin. Adam dibuat menurut rupa dan gambar Allah dan disertai kuasa atas makhluk-makhluk yang lain. Dan Adam disebut sebagai makhluk yang hidup, ya, makhluk hidup. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a living soul, ya. Nah, kita lihat ayatnya dulu di sini. Kita perhatikan, ya. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yuk kita baca sama-sama supaya Bapak Saudara paling tidak hafal ayat ini, karena ini merupakan basic, ya. Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia. Anda kan manusia, ya. Memang Anda nggak langsung diciptakan oleh Allah pada waktu itu, tapi Anda adalah hasil daripada ketika Allah menciptakan Adam sehingga sampai kepada generasi kita, sehingga adanya kita sampai saat ini itu karena Allah telah menciptakan Adam pada waktu itu, ya. Yuk kita baca sama-sama, ya. Kejadian 1 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Saudara, dari ayat ini kita sekarang boleh mengetahui, ya, bahwa ketika Allah membuat manusia itu desainnya dibuat, ya, begitu mulia, sehingga Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bermufakat, marilah kita ya menjadikan manusia. Nah, tidak berhenti sampai di sini tok, tapi diberi penjelasan lagi. Manusia yang dibuat itu nantinya kalau jadi, ya, akan sama seperti kita, ya. Marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Ini desain yang mulia. Nah, sekarang kita kan sedang bicara tentang kekuatan jiwa. Kalau Anda digambar, manusia itu digambar, dibuat, diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu kan powerful, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Nah, gambarnya paling tidak, saudara, dapat kopiannya, ya, itu pun sudah luar biasa juga. Mungkin nggak bisa menandingi Allah.
Namun potensinya, potensi Allah itu juga ada di dalam manusia ketika manusia itu diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Dia. Amin. Jadi menurut rupa dan gambar itu tentang apa? Nah, tentang intinya Allah, bukan wajahnya Allah ya. Karena pada waktu Allah menciptakan itu, Allah belum punya fisik. Ya, kecuali ketika Tuhan Yesus diturunkan ke bumi, baru ada salah satu dari mereka ini turun ke bumi baru punya wujud daging, ya, ada tubuh dagingnya. Nah, saudara, manusia yang diciptakan lalu dijadikan dari tanah liat lalu jadi daging itu, wajahnya sebenarnya nggak mirip Allah, ya, bukan wajahnya, tapi potensinya di dalam diri manusia itu loh. Ya, intinya, rohnya itu sama dengan Allah ketika waktu itu. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia lalu ditaruh di Taman Eden itu, tadi dikatakan, hendaklah kamu berkuasa. Ya, hendaklah kamu berkuasa. Bagaimana seseorang bisa berkuasa kalau dia nggak punya power, betul? Pasti ada punya power. Anda lihat ya, beberapa orang yang menjadi penguasa, bagaimana dia menang, ya, sampai akhirnya terpilih menjadi seorang penguasa. Pasti memiliki power, betul? Pasti memiliki power. Begitu juga ketika Adam ditaruh di muka bumi, lalu Tuhan bilang, kamu harus berkuasa. Karena Allah melihat, kamu bisa. Karena ada potensiku yang terjadi, yang ada di dalam dirimu. Kamu tuh kuat sama seperti aku kuat, betul? Nah, jadi potensi Allah itu ada di dalam Adam saat itu. Nah, saudara, kita lihat ya, ketika Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah liat, itu kan sebenarnya materinya nggak beda dengan binatang, bukan? Ketika menciptakan burung, menciptakan ikan, menciptakan menciptakan binatang-binatang darat, itu kan menunggu nunggu embun naik ya, lalu turun hujan sehingga tanah basah. Lalu di situ Allah mulai main lumpur, lalu bikin patung-patung binatang, patung-patung burung, patung-patung ikan, lalu dilepas hidup semuanya. Ya, menurut habitatnya masing-masing. Yang burung terbang, yang ikan berenang, lalu yang binatang darat ya, ada yang merayap, ada yang melata, dan ada juga yang berjalan ya di bumi ini. Menurut habitat mereka masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Allah pada waktu itu. Ya, namun ketika Allah juga membuat patung manusia, Anda lihat ya, bedanya ada. Bedanya apa? Ketika Allah menciptakan patung manusia, membuat patung manusia itu, ketika patungnya manusia ini sudah jadi, tidak langsung dilepas seperti kambing, seperti sapi, seperti burung, seperti kodok, seperti ikan, gitu ya. Enggak. Ya. Tapi ada satu hal lagi yang Tuhan lakukan kepada manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia? Coba kita lihat ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, betul? Nah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara, kalau kita belajar biologi ya, nah, tentang kehidupan itu kan belajarnya biologi ya. Ya, Anda lihat ya, kalau yang disebut makhluk hidup itu apa? Ya, semua ya, kayak binatang-binatang itu dan ini semuanya itu termasuk makhluk-makhluk yang hidup ya. Nah, ini katakan ketika dihembusin nafas, Alkitab bilang manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, sebenarnya ini adalah salah terjemahan sedikit ya. Bukan makhluk yang hidup sebenarnya ya. Sebenarnya Allah bilang manusia ini sekarang menjadi a living soul ya.
Saya ambil dari FAYH, saudara, terjemahannya Anda lihat di sini ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Sorry. Ya ini ya, ini bahasa Inggris sorry di sini dulu. A living soul ini ya. Nah, jadi ada perbedaan saudara ya. Makhluk hidup dan a living soul ya. Ini adalah jiwa sebenarnya ya. Nah, dia bicara apa? Jiwa, ada satu jiwa di sini loh ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar makhluk yang hidup. Nafas Allah yang dihembuskan itu membuat manusia itu berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya, yang secara umum juga disebut sebagai makhluk yang hidup. Jadi kalau Anda ditanya nih, apa bedanya manusia dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang hidup yang lainnya? Orang selalu bilang begini ya. Kalau binatang itu nggak punya roh, kalau manusia punya roh, betul nggak? Siapa yang pernah mendapatkan jawaban seperti itu pada waktu Anda masih kecil? Anda tanya kepada papi, pada mami ya, pada guru Anda, guru sekolah minggu bahkan, pasti jawabannya seperti itu ya. Bahwa bedanya manusia dan binatang itu adalah manusia itu punya roh, binatang nggak punya roh. Siapa bilang? Binatang punya roh nggak? Punya. Ya, punya saudara. Ya, cuman intelijensinya nggak setinggi manusia. Manusia mampu mengenal Allah, binatang nggak mampu untuk mengenal Allah. Karena manusia itu didesain untuk bisa terhubung, terkoneksi dengan Allah. Sementara binatang-binatang tidak. Semua ciptaan sebelum manusia itu hanya fasilitas. Tapi manusia itu adalah tujuan. Amin. Catat baik-baik. Ya. Manusia diciptakan itu merupakan sebuah tujuan. Ketika Allah melakukan sesuatu untuk sebuah tujuan, dia memikirkan fasilitasnya apa. Sebelum tujuannya itu terjadi atau diciptakan, Allah menyediakan lebih dahulu semua fasilitasnya itu loh. Termasuk binatang-binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Amin. Yang mereka selalu ya satu dengan yang lain, mereka terhubung, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tapi manusia itu sebenarnya menikmati semuanya, ya, menikmati. Oleh sebab itu, Tuhan bilang kepada manusia ini, ya, sekarang kamu itu ya memiliki hal yang berbeda, spesial daripada makhluk-makhluk ciptaanku yang lainnya. Nah, saudara, ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tugasnya apa? Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Nah, di sini ada kemampuan, ada kapasitas di dalam diri manusia sehingga dia bisa menjalankan sebuah proyek, sebuah tugas, ya. Tugasnya apa? Dalam Kejadian 2:15 ini, manusia itu diciptakan, ditaruh di Taman Eden, lalu Tuhan kasih perintah, kamu di sini usahakan dan pelihara taman itu. Saudara, orang kadang-kadang sering ya berpikir, loh, manusia itu kan memang dari dulu sudah boleh berusaha, ya. Nah, ada yang sering nanya gitu ya. Saya bilang tidak sebenarnya, ya. Manusia itu mulai berusaha ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Allah sebenarnya tak pernah ya memberikan perintah untuk berusaha. Ini hanya salah terjemahan saja. Coba Anda lihat dalam FAYH-nya, ya, di sini. Nah, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk menjaga, memelihara, serta merawat taman itu. Gak ada kata usaha, ya.
Nggak ada kata usaha sudah di sini ya. Jadi nanti kalau mungkin ada orang bilang, tuh disuruh mengusahakan taman itu. Artinya sebenarnya manusia itu disuruh menjaga, disuruh memelihara, disuruh merawat saja. Amin? Merawat saja. Namun saudara, walaupun hanya punya tugas menjaga, memelihara, dan merawat, Taman Eden itu kan luas sekali ya. Ini di daerah Mesopotamia sana loh, Irak sana loh, kurang lebihnya. Yang dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai Tigris, Efrat, Sihon, dan Gihon loh. Ya, 4 sungai itu mengelilingi. Itu luas sekali. Bagaimana Adam seorang diri bisa merawat taman itu? Dan tamannya bukan kayak hutan gitu ya, bukan yang berantakan gitu, enggak saudara. Ini benar-benar saudara. Ya, Taman Eden itu kan sering disamakan dengan Taman Firdaus, betul nggak ya? Lah Firdaus, Eden itu hampir kalimat kata yang sama. Ini merupakan duplikat dari Taman Firdaus yang ada di surga, sekarang ada di bumi. Kira-kira yang di surga itu rapi nggak? Rapi pasti, betul? Nah, kalau Anda lihat ada hutan yang semrawut itu ya, nah itu sebenarnya kan tumbuhnya banyak tumbuh apa? Semak belukar, betul? Banyak tumbuh-tumbuhan liar yang ada di situ. Namanya taman, saudara, itu pasti tanamannya pilihan semuanya, betul? Itu baru. Nangkep ya? Disebut taman. Ya, siapa di sini punya taman? Saya punya taman sepetak, saudara. Depan rumah, gitu. Nah, gitu. Walaupun cuman 3 meter kali 1 meter gitu ya. Nah, saya tanah segitu itu saya coba gitu ya. Saya tanamin rumput, terus saya tanami bunga-bunga gitu ya. Nah, saya coba gitu. Bu Apit datang bawa pandan gitu, bawa cabai, aneh juga deh gitu ya. Ya udahlah campur aja itu bunga dan cabai. You know? Ya namanya dikasih ya, ya sudah saya ambil aja ya. Wah kadang-kadang gitu ya, orang-orang datang ke rumah itu, udah ada pohon ini tanam di situ, tanam, padahal tanah cuma sepetak itu. Ngerawat tanah segitu itu ya, kadang-kadang kalau lagi males sudah gitu, rumputnya udah semakin tinggi gitu, gitu, itu tanah segitu jadi berantakan gitu loh, betul nggak ya? Jadi berantakan, nangkep maksud saya ya. Saya hanya merawat 3 kali 1, ya toh. Itu kadang-kadang kalau udah datang malesnya, rumputnya sampai tinggi-tinggi gitu ya. Aduh, kok jadi berantakan ya tamannya. Ketika Allah bilang sama Adam, rawat itu ya, pelihara itu ya, jaga itu ya. Itu luas sekali, sudah. Bagaimana Adam seorang diri, dia bisa merawat seluas gitu taman itu. Ayo saudara, kalau Anda ya membayangkan, Adam harus jalan ya, harus jalan kalau mau maju gitu-gitu, capek nggak? Capek, ya. Namun saudara, kita tahu, Adam pada waktu itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes sama Tuhan. Ketika hari sejuk, Tuhan datang, lalu kongko ngobrol sama Adam gitu ya. Adam nggak pernah protes. Aduh capek kerja hari ini, enggak tuh, ya. Dia sanggup, dia mampu. Kenapa? Dia punya potensi, dia punya kekuatan, ya, kekuatan jiwa, ya. Ada potensi bisa melakukan, dia bisa berpikir bagaimana cara mengolahnya, dia bisa berpikir cara melakukannya, ini dan itu dan sebagainya, ya. Nah, saudara, di sini ya. Jadi kuasa Allah, ya, oke. Kuasa Allah diberikan Allah, kuasa yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah kuasa yang luar biasa. Itu terbukti ketika Adam harus memberi nama binatang-binatang itu. Ia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk mencipta nama-nama dan sekaligus mengingat dalam memorinya semua nama jenis binatang-binatang yang amat banyak itu. Juga perintah untuk mengusahakan, ya, dan memelihara suatu taman yang luas sekali, yang dibatasi oleh 4 sungai besar, sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, menunjukkan kemampuan luar biasa yang Tuhan berikan di dalam jiwanya
Adam. Ya. Nah, saudara. Jadi ketika dihembusi nafas itu, jiwanya Adam itu luar biasa, punya kekuatan, potensi yang luar biasa. Salah satunya tadi kan sudah saya sebut merawat taman itu ya. Nah yang kedua, suruh kasih nama binatang. Bukan hanya suruh kasih nama tok, tapi suruh mengingat itu binatang apa itu. Dan pada waktu itu kan belum ada catatan buku gitu ya. Nah, digambar dulu, terus ini difoto dulu, selfie dulu sama binatang itu. Lalu bawahnya dikasih tulisan namanya atau gitu ya. Nggak ada dulu, betul nggak? Nah, saudara, Anda coba cek ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, siapa di sini yang hafal nomor handphone teman Anda 10 saja? Ada nggak? Ayo coba. Ada nggak yang hafal nomor handphone teman Anda 10 saja? 5. Nggak ada ya? Dulu sebelum ada handphone, masih ada telepon yang diputer gitu. Krek, 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 krek. Itu ya, muter itu. Halo. Ya. Nah, saudara, itu dulu saya ngapalin nomor telepon itu hafal bisa ya 20, 25, 30 nomor telepon hafal. Sekarang kadang-kadang nomor telepon sendiri aja nggak hafal. Ditanya itu, nomor telepon kok Gideon berapa itu? Bentar ya, masih sanksi, bener atau salah? Cek dulu tuh di memori handphone itu. Oh, 0812 1111 2511. Nah, baru hafal nih ya. Kan nomornya bagus yang ini gitu ya. Ada yang turun dari surga nomornya. Nah, sudah jadi nomornya bagus ya. Nah, nomornya urut dan kembar banyak itu gampang dihafalin ya. 0812 ya 1111 ya 2511 ya. Nah, itu harus dihafalin. Tapi saya nomor telepon anak saya nggak hafal. Harus cek dulu nomor di handphone saya. Nomornya anak saya berapa ya? Nomornya Trisa berapa? Tasya berapa? Gitu ya. Nah, kenapa saudara? Ini sudah melorot. Ya, udah melorot ya. Merosot di sini ini ya. Melorot kan celana. Ini udah merosot ini ya kapasitasnya. Dulu Adam itu kekuatannya berpikir luar biasa ya. Memorinya itu. Kasih nama binatang, dia ingat nanti kalau ditanya sama Tuhan. Itu yang gede yang ada belalainya itu. Kemarin kamu kasih nama apa, Dam? Gajah. Nah, itu yang kecil, itu yang selalu bareng itu jalannya itu. Oh, semut. Nah, itu yang loreng itu. Oh, yang ada kumisnya itu. Oh, ini harimau, Wow. Jadi Adam kasih nama suruh ingat. Itu butuh kekuatan ya, butuh potensi yang luar biasa. Ya, itulah hasil daripada apa yang ditransfer oleh Allah ketika Allah menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya Adam itu. Ya. Nah, saudara, sekarang jadi Adam itu punya kekuatan. Ini intinya ya. Catat baik-baik. Ya. Adam sekarang telah dikaruniakan oleh Allah sebuah kekuatan. Allahnya kuat, Adamnya juga kuat. Amin. Allahnya bisa, Adam juga bisa. Kan sudah diberi potensinya, betul? Allah mampu, Adam juga mampu. Amin. Nah, sekarang yang dipersoalkan ini. Namun, sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, ia bukan lagi disebut a living soul. Lagi tetapi disebut sebagai daging saja. Dan daging tak mungkin berkenan kepada Allah. Anda lihat, setelah jatuh dalam dosa, apa komentarnya Allah terhadap Adam atau kepada manusia? Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku
tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Nah, saudara, jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah mundur, keluar dari manusia itu. Tapi potensi, kekuatan, kemampuan, kapasitas yang pernah diberikan oleh Allah kepada Adam itu, ketika Allahnya keluar, kekuatannya nggak hilang. Potensinya nggak hilang. Kemampuannya nggak hilang. Kapasitasnya tetap ada di situ. Amin. Namun yang hilang apa? Allah. Betul? Berfirmanlah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu disebut daging, bukan makhluk yang hidup lagi. Ya, bukan a living soul, tapi disebut apa? Sebagai daging. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya, yang disebut hidup itu apa sih? Yang disebut hidup itu terkonek dengan Tuhan. Ketika manusia itu putus hubungan dengan Allah, disconnection, dia disebut mati. Ya, disebut mati. Upah dosa adalah maut, kematian. Mengakibatkan manusia itu terpisah, terputus dengan Allah. Ya, terputus dengan Allah. Disinilah saudara, orang kalau sudah terputus dengan Allah, tabiat Allah, sifat Allah itu tidak lagi mempengaruhi manusia. Manusia itu sekarang disebut sebagai daging saja. Ya, apa artinya daging? Roma 8 ayat 8 sampai 9. Roma 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Jadi orang yang hidup dalam daging tak mungkin berkenan kepada Allah. Ciong, ya, terputus dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang berasal dari dunia? Ada 3 hal. Ya, pertama disebut keinginan daging. Ya, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Itu produknya dunia. Jadi ketika orang kedagingan, dia sekarang menjadi orang duniawi, bukan orang rohani. Amin. Nah, saudara, lambat laun saudara, ya, manusia itu kan semakin hari semakin disibukkan dengan segala macam kebutuhannya, betul? Semua manusia kan memikirkan, aduh, hidup ini memenuhi kebutuhan. Kalau saya nggak bergerak, saya nggak bekerja, bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan saya ini? Ya, nah, sehingga ada filosofi ini orang dunia. Kalau kamu nggak kerja, kamu akan miskin. Nah, kamu nggak bisa membiayai hidupmu ini. Kamu harus berupaya, kamu harus berusaha. Supaya apa? Bisa mengatasi hidup ini. Kalau boleh, lebih. Jadi punya tabungan. Ya, jadi semakin orang punya tabungan, hidupnya semakin enteng. Kalau mereka nggak ada lebihnya, kurang terus, hidupnya berat. Ya,
Nah, untuk mengejar kebutuhan di dalam diri manusia ini, manusia sekarang mencoba untuk menggali kekuatan jiwa, saudara ya. Ya, menggali kekuatan jiwa. Berpikir bagaimana memenuhi, menjawab kebutuhan-kebutuhan kehidupan di muka bumi ini. Dari abad ke abad, manusia mencoba menggali kembali kekuatan Adam yang tersimpan di dalam jiwa manusia dan mengembang menjadi aliran-aliran kepercayaan. Ya. Jadi berabad-abad manusia mencoba untuk menggali kembali kekuatan Adam itu. Ya. Contoh saudara ya yang akan kita bahas malam hari ini. Ada satu orang yang namanya adalah Gautama Siddhartha atau Siddhartha Gautama, ya. Sebenarnya Gautama Siddhartha ini adalah seorang ateis, ya, seorang ateis. Sebenarnya ia tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Allah atau seperti itu dalam ajarannya, ya. Menemukan cara-cara menggali atau mengeluarkan kekuatan jiwa manusia dengan berbagai pantangan dan pertapaan hingga mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Nah, saudara, jadi ajaran daripada Siddhartha Gautama itu tidak pernah membawa orang kepada Allah, mengenal Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang sakti, orang yang hebat. Ya. Nah, ada beberapa orang misalnya di kampung-kampung itu ya, saya ingat satu orang kampung itu ya, ada orang punya ilmu yang luar biasa. Ya. Ada orang yang punya ilmu namanya ilmu bolo sewu, saudara. You know? Wah, itu nanti kalau tengah malam atau apa segala macam itu nggak kelihatan orang gitu ya. Lalu dia itu bisa mindahin banyak apa gitu itu. Ya, barang yang besar yang diangkat 10 orang, 20 orang nggak kuat itu, dia bisa angkat sendiri. Karena apa? Punya teman, bolo itu teman ya. Ya, tim, you know, pasukan 1000, you know. Wah, itu makhluk-makhluk roh, saudara. Nah, itu orang bilang mungkin itu legenda aja ya, itu mungkin hanya mitos ya. Enggak, saudara, memang orang-orang yang bertapa seperti itu, mereka masuk pada dimensi roh. Apa artinya bertapa? Ya, orang bertapa itu dia keluar dari kebisingan, keluar dari masyarakat, mencari tempat yang menyendiri, lalu berdiam diri, lalu melupakan semua bentuk materi ini. Walaupun itu dilihat oleh matanya masih ada, pikirannya nggak boleh bilang itu ada. Ya, nggak boleh terganggu oleh lingkungannya. Dan macam-macam sudah cara orang bertapa. Ada yang bilang ya bertapa ngungkum. Ya, ngungkum itu apa itu? Ngungkum itu rendem, you know? Nah, jadi dia bersila gitu di sungai gitu ya. Nah, mungkin sampai ke dada gini toh gitu ya. Wah, saudara ya. Nanti ada udang lewat itu, biarinlah udang kok. Ada kodok lewat itu, biarin aja itu. Sampai mereka itu nggak terganggu dengan apa saja yang lihat, yang mengalir bersama dengan air di situ. Ya. Bisa melewati, bisa mengatasi, nggak terganggu dengan godaan apapun juga, saudara. Dipanggil juga nggak boleh nengok, ya. Makanya dicari tempat yang nggak ada manusianya, supaya nggak ada gangguan-gangguan yang lebih sering yang dialami. Ada juga yang topo ngalong katanya ya. Topo ngalong itu kebalik, yaitu kakinya di atas pohon gini, nanti kepalanya di bawah gitu ya. Nah itu cepat dapat, karena apa? Pusing kan. Kalau orang pusing cepat masuk alam roh kali ya. Just gitu ya. Nah, di situ nanti dia dapat wangsit misalnya. Dapat pewahyuan. Tapi pewahyuannya kemana? Karena dia tidak terkonek dengan Tuhan, tidak terkonek dengan Allah, terkoneknya dengan alam. Anda lihat ya. Nah,
bahwa penguasa-penguasa di alam ini sekarang siapa? Penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, betul? Itu makhluk-makhluk yang bukan sumbernya dari Allah. Nah, mereka sebenarnya dapat kekuatan bukan dari Allah. Siapa yang kasih? Nah, kalau bukan dari Allah, pasti dari mana? Nah, setelah kita tahu ya, dulu Lucifer itu dulu adalah orang yang paling berpengaruh juga di surga. Dia punya kuasa juga. Ketika dilempar ke bumi, ya, dia ditolak, kuasanya masih ada dalam diri Lucifer yang sudah ganti nama jadi iblis itu. Jadi penguasa-penguasa dunia ini akan memberikan kepada orang-orang yang mencari di daerah itu. Jadi nggak pernah ketemu Tuhan. Jadi orang-orang yang ngajak bertapa atau seperti itu ya. Nah mungkin ada juga yang nggak sampai lah jadi orang hebat sakti itu ya. Hanya pengen cari wangsit kadang-kadang ya. Zaman-zaman orang beli buntut itu ya, weh gitu ya. Nanti malam Jumat Kliwon gitu, di bawah pohon besar gitu. Tidur semalaman di situ ya. Lalu dia mimpi dapat angka berapa. Dibeli, keluar sudah. Itu yang simpelnya aja. Tapi ada orang-orang jadi sakti karena mereka melakukan semedi, mereka melakukan pertapaan, pantangan apa-apa dan sebagainya untuk mampu melakukan hal-hal yang sifatnya supranatural. Itu paham aliran yang diajarkan oleh Gautama Siddhartha, ya. Yang kedua, saudara, ada juga yang menggali selain Gautama Siddhartha, ada aliran yang Taoisme, ya. Hampir serupa. Mereka memasuki dunia roh. Ya, kalau Taoisme ini, ya, terutama memasuki dunia roh di daerah dunia orang mati dan kuasa roh-roh jahat yang lain. Berbagai teknik untuk menguasai dunia roh mampu mereka kembangkan. Antara lain dengan memproyeksikan diri keluar tubuh atau astral projection. Ya. Nah, saudara, jadi rohnya bisa keluar. Rogo sukmo istilahnya. Ya. Itu bisa keluar rohnya. Nanti orangnya di sini gitu, rohnya bisa jalan ya ke Magelang gitu. Gitu. Mau cek Gedok Trio masih ada enggak itu di sana itu ya lah ya. Jadi bisa jalan seperti itu. Ya. Bisa ya. Nah, saudara, sebenarnya di dalam roh ya, dalam penyembahan ya, di dalam kuasa Roh Kudus itu juga bisa terjadi, saudara. Tapi kita lihat ya, sebenarnya devosinya kemana? Kalau devosinya kepada Allah, mengandalkan kuasa Allah dan menyembah Allah, ya itu wajar-wajar saja. Saya punya teman ya pernah cerita pada saya, ya teman saya itu di Surabaya, namanya Pak John Bega ya. Nah itu pernah cerita gini ya, dia pelayanan di Surabaya, ya. Lalu ketua atau sinodenya ini ya dari gereja itu tuh ada di Majalengka, ya. Lalu dia ditelepon sama istri daripada pimpinan yang di sana ini, ya. Nah, si tante ini telepon sama Pak John Bega ini, ya. Ya John, gini, tanya gini loh. Loh, tante di Surabaya yo? Kok ngerti semuanya? Enggak, tante di Majalengka. Tante lagi di ruang doa ini. Loh, kok tante bisa ngerti semuanya? Iya, aku lihat kayak film gitu loh. You know, aku ini rohku itu tadi itu ikut kamu. You know, kamu gini loh. Wah, gawat nih tante, you know. Kalau tante ikutin saya terus, dia candain tantenya gitu ya. Nah, saudara, waktu saya dengar cerita seperti itu, you know, hebat juga ya si tante itu ya. Nah, memang istri daripada pimpinan itu hidup doanya luar biasa. Ya, hidup doanya luar biasa sehingga dia sering mengalami manifest seperti itu, seperti astral project ini ya. Tapi ada di dalam roh ya. Tapi Taoisme ini juga mengajarkan Anda bisa seperti itu. Dan itu banyak orang-orang yang belajar Taoisme itu, dia bisa melakukan astral projection seperti itu. Ya, mendeteksi
ya dari jarak jauh. Karena apa? Rohnya bisa ngikutin orang itu ke sana. Tapi kita lihat, Taoisme ini sebenarnya mengajarkan orang-orang untuk memasuki orang-orang itu ke daerah dunia roh, khususnya dunia orang mati. Ya, sebenarnya apakah roh orang itu keluar? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Nah, kita nanti akan lihat. Ada 7 roh Allah, betul? Di dalam diri manusia itu. Kalau roh orang itu sendiri keluar, rohnya mati. Orang itu mati, betul? Orang mati itu kan rohnya keluar, betul? Jadi kalau rohnya orang itu keluar, orangnya mati. Gitu? Orangnya mati. Nah, kenapa orang itu bisa ngalami seperti itu? Itu ada 7 roh itu sebenarnya. Potensinya seperti itu ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin di sini ya. Orang-orang yang belajar dari Taoisme ini diajak atau didorong untuk masuk dunia orang mati dan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang lainnya. Jadi ada agen-agennya. Sehingga agen-agennya itu pergi kemana-mana lalu melaporkan keadaan itu kepada orang ini. Sehingga dia menjadi omniscient, ya, maha tahu, ngerti ini dan ngerti itu semuanya. Nah, saudara, dibantu oleh roh orang mati. Saudara, ada orang-orang sakti, ya, khususnya taipak nih. Ya, waktu kami ke Sungai Liat, wah saudara, itu kami diblok. Sehingga hari pertama itu benar-benar hadirat Allah begitu luar biasa, tercurah, namun tidak mampu menembus. Karena apa? Ya itu diblok dengan taipak, dengan roh-roh yang begitu kental ada di sana ini. Ya, wah, karena kami juga pas itu dikerjain sama pesawat Merpati, ya loh. Harusnya Merpati nggak pernah ingkar janji, katanya delay terus, ya loh. Akhirnya kami harusnya jam 10, jam berapa? Jam 2 lah, harusnya sudah nyampe di situ, ya. Harusnya sampai sana itu udah jam 4 atau jam 5 gitu. Dan acara sudah mau mulai. Jadi kami nggak sempat ada persiapan untuk doa ini dan itu sebagainya. Wah, agak kececeran gitu. Tapi setelah kami doa bersama-sama, hari kedua tembus, saudara. Dan di situ Tuhan menyatakan, di sini adalah apa? Banyak orang memuja roh orang mati. Anda lihat ya, di Bangka itu kuburan-kuburan, itu bagus-bagus, lebih bagus daripada rumahnya. Ya, mereka menghargai orang mati seperti itu loh, ya. Nah, saudara, sebenarnya kita perhatiin orang seperti ini kan sebenarnya condong kepada pengaruh dunia orang mati ini. Nah, saudara, jangan pernah ikut ajaran Taoisme, ya. Ada lagi yang lebih modern, saudara, ya. Namanya Christian Science, ya. Christian Science. Oke. Christian Science yang dikembangkan oleh Miss Mary Baker Eddy, yang mengajarkan pengingkaran fakta akan adanya penyakit dan melatih keinginan manusia, pikiran dan emosi mereka berhasil menyembuhkan macam-macam penyakit. Juga pengingkaran akan adanya dosa, membuat mereka tidak berbuat dosa. Banyak dokter lama-kelamaan melihat hasil mereka bahkan menganut ajaran ini, ya. Nah, saudara, kita perhatiin ya. Tadi yang ketiga, Christian Science, ya. Nah, ini dipelopori oleh Miss Mary Baker Eddy. Jadi mereka ini mengajarkan pengingkaran fakta. Jangan percaya ada penyakit. Ya. Dilatih keinginan manusia itu, emosi manusia itu. Nah, ternyata itu berhasil menyembuhkan macam-macam penyakit. Karena apa? Mereka nggak percaya ada COVID, ya know? Nah, nggak percaya ada cancer, nah, gitu ya. Nah, nggak percaya ada, ya pokoknya semuanya gitu, mengingkari, ya, itu bukan.
Nah, yang dibangun sebenarnya sugestinya ya. Nah, di sini Christian Science ini terus mengajarkan itu semuanya dan ternyata itu ada dampaknya. Dan orang melihat, oh iya ya, kalau kita nggak percaya ya ada namanya sakit kanker, kita nggak akan kena kanker loh, gitu ya. Jadi ini kekuatan apa? Kekuatan berpikir yang diubah, gitu. Hampir mirip dengan pengakuan iman sebenarnya. Tapi pengakuan iman itu punya dasar, bukan? Siapa bilang saya sakit kanker? Omong kosong. You know, aku adalah anak Allah sebab Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Nah, kata Tuhan Yesus menyembuhkan ada di dalam diri saya itu nggak diucapkan oleh Miss Mary Baker Eddy ini. Dia hanya mengajarkan berpikir positif. Ya, ini ajaran positif thinking sebenarnya. Jangan berpikir negatif. Nggak ada namanya penyakit. Nggak ada namanya kesusahan. Nggak ada namanya bangkrut. Ya? Nah, saudara, ini akhirnya membuat para dokter-dokter pun ya melihat hasil mereka itu, lalu dokter-dokter juga mensugesti pasien-pasiennya sedemikian juga ya. Udahlah, jangan mikir kamu sakit, gitu ya. Mikir aja sehat. Kamu nanti akan sehat loh. Nanti imunmu akan naik. Imunmu akan naik kalau kamu berpikir positif seperti itu. Nah, saudara, imun dan iman itu hal yang berbeda kan? Nah, saudara, imanmu akan menumbuhkan imunmu. Benar gitu ya? Tapi imunmu nggak pernah memunculkan atau menumbuhkan imanmu. Ya. Jadi pikiran positif bisa menumbuhkan imun, tapi nggak bisa menciptakan iman. Tapi orang yang punya iman bisa menaikkan, memperbaiki, bahkan menghasilkan imun yang luar biasa. Amin. Jangan kebalik. Ya. Jadi ajaran daripada Christian Science ini hampir mirip-mirip dengan pengajaran tentang pengakuan iman. Tapi ini nggak menyangkut ada Tuhan sedikit pun. Hanya dilatih pikiran manusia ini untuk berpikir yang positif. Saudara, untuk membedakan antara orang beriman sama orang yang hanya berpikir positif atau menganut ajaran Christian Science ini, saya memakai istilah yang berbeda. Ya, kalau Christian Science mengajarkan positive thinking, berpikir yang positif, ya, orang Kristen, pengikut Tuhan, anak Allah harus berpikir yang benar. Positif sama benar itu beda. Amin. Ya, garis bawah ini. Nanti Anda pasti ditanya. Ketika Anda cerita tentang aliran ajaran Christian Science, Anda mulai ngomong pada teman-teman gitu. Kan ini hampir mirip dengan ajaran di gereja kan? Kita diajar untuk berpikir positif kan di gereja? Enggak. Gereja tidak mengajarkan positive thinking. Gereja mengajarkan untuk kita berpikir benar. Punya pikiran seperti Kristus. Amin. Nah, ini bedanya. Catat baik-baik ya. Jangan pernah mengajarkan positive thinking dalam gereja. Istilahnya harus dibenerin dulu. Saudara, berpikirlah yang benar, apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, betul? Bukan apa yang positif. Apa yang benar, pikirkanlah itu. Amin. Benar, bukan positif. Amin. Nah, apa yang manis? Yang manis itu kan sesuatu dari Tuhan, betul? Apa yang baik? Yang baik itu menurut Tuhan. Apa yang benar? Benar itu keputusannya Tuhan, betul? Positif itu adalah langkah yang Anda ambil sendiri. Aku nggak mau ke kiri, aku ke kanan. Kalau ke kiri namanya negatif, kalau ke kanan namanya positif. Amin. Tapi ikut Tuhan itu beda. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di situ Anda akan berjalan dalam kebenaran, sehingga Anda disebut sebagai orang benar. Amin. Jalan orang benar akan seperti rembang tengah hari. Amin.
Oke, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Ya, ada aliran yang menggali kekuatan jiwa. Mereka menamakan dirinya sebagai psikologi. Ya, psikologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang menyelidiki jiwa manusia dengan segala seluk-beluknya. Ya, dengan segala seluk-beluknya. Tapi tidak sedikit pun menembus ke dalam daerah roh manusia. Franz Anton Mesmer yang mengembangkan para psikologi yang menjamah bagian roh atau jiwa manusia dengan mengembangkan hipnotisme. Murid-muridnya mengembangkan terus ajaran mesmerisme itu dan menemukan clairvoyancy atau kuasa untuk melihat jauh ke dalam alam roh atau telepati. Telepati itu adalah komunikasi jarak jauh dengan melibatkan pertolongan kuasa kegelapan. Jadi aliran psikologi ini nggak pernah menyentuh daerah roh, saudara. Jadi orang-orang psikolog ini, dia hanya berbicara manusia itu terdiri dari dua dimensi, yaitu tubuh dan jiwa saja. Satu hari, sebelum saya pindah ke Metro Permata, saya tinggal di satu komplek ya, di dekat-dekat sini juga sih, ya. Itu ada satu gereja, ya. Pendetanya ternyata dia seorang dokter juga. Lalu dia prakteknya di waktu itu Graha Medika lah, ya, rumah sakitnya. Ternyata saudara, ya, pendeta itu adalah dokter psikolog. Nah, ketika saya dikasih tahu sama tetangga saya gitu, tahu nggak, Pak, ini selain pendeta dia juga psikologi. Saya kaget gitu ya. Lalu saya ngobrol sama Pak Andreas. Pak Andreas, gimana kalau ada pendeta tapi dia juga psikolog lah? Wah, itu gimana ya? Padahal kalau dia khotbah di mimbar itu kan harusnya menembus roh, betul? Nah, kalau dia praktek di rumah sakit, dia berbicara di area jiwa terus. Betul nggak? Memungkiri hakikat roh itu. Nah, saudara, disinilah saudara kita perhatiin ya. Jadi sebenarnya psikologi itu nggak pernah menyinggung sedikit tentang roh. Nah, akhirnya saya mencoba nih. Penasaran pengen tahu. Khotbah pendeta itu seperti apa sih? Ya pas nggak ada pelayanan hari Minggu, saya menyusup, ya, nah, ikut ibadah di gereja itu, duduk belakang dekat tetangga saya itu. Lalu saya bilang, jangan bilang saya pendeta, ya. Jangan bilang saya pendeta, ya. Lalu saya duduk situ dengar khotbahnya. Oh benar, khotbahnya itu ya hanya sekitar motivasi gitu ya, yang apa namanya, mengencourage bagian jiwanya saja. Nggak pernah bicara tentang dimensi roh tuh nggak ada sama sekali. Ya kenapa? Dia pendeta, dia juga psikolog. Ya, setelah kalau Anda mungkin punya anak gitu ya, kalau anak Anda bilang, pah, boleh nggak masuk ya jurusan psikologi gitu ya, Anda mungkin harus bisa punya hikmat untuk memberitahu anak ya. Ya. Nah, orang Kristen harusnya sih tahu, itu bukan jurusan yang benar. Ya, nah saudara, tapi kalau sudah kecebur ke situ, nah Anda harus mengerti cepat-cepat ini. Memang saudara, ada satu orang ya yang pernah jadi sekolah di psikolog gitu, ambil jurusan itu, lah mereka bilang ada bagusnya sih sebenarnya. Sehingga saya kalau konseling orang itu, saya gampang untuk membuka cara berpikirnya, cara ini dan itu untuk mengetahui gejolak jiwanya ini dan itu. Nah sebenarnya kalau kita mengandalkan Roh Kudus jauh lebih teliti daripada ilmu kita, amin. Ngerti saudara ya? Roh Kudus jauh lebih teliti. Serahkan aja Roh Kudus, mari kita garap malam hari ini apa orang ini. Nyatakan semua apa yang membuat orang ini ngalami seperti ini. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Dia akan memberitahu kepada Anda tentang apa yang terjadi dalam diri orang itu. Anda jauh lebih hebat daripada para psikolog, amin. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi ada orang pengen menggali dengan cara apa?
masuk dalam aliran psikolog ini loh. Itu hanya opreknya di daerah jiwa saja. Nah, saudara, kesimpulannya gini ya, dari beberapa aliran itu, kuasa-kuasa itu semua digali dari dalam jiwa manusia yang tertutup atau tenggelam dan tak dipakai. Namun tetap ada sebagai kekuatan laten di dalam jiwa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa dan pikirannya dikuasai oleh keadaan terkutuk. Ya, jadi memang potensi dalam diri manusia itu kalau digali terus ada potensi yang begitu luar biasa. Kalau diaktifkan kembali, karena apa? Dari awalnya kita tahu Adam itu memang punya kuasa, itu gitu, diberi kuasa oleh Allah itu. Tapi karena dosa, manusia itu kadang-kadang nggak menyadari adanya potensi di dalam dirinya, lalu dia mulai pakai kekuatan yang aneh-aneh gitu ya, lalu kekuatan duit, kekuatan kuasa dan sebagainya. Nanti kalau udah itu nggak menolong, dia coba dengan cara supranatural mencari ya, dengan menggali kekuatan-kekuatan di dalam dirinya yang tertutup selama ini. Kita membaca dalam kitab Wahyu, saat Babel besar dihancurkan dan perdagangan berhenti, apa yang mereka perdagangkan? Selain komoditas yang biasa, ada juga jiwa manusia yang menjadi komoditas yang diperdagangkan. Baca Wahyu 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ya. Nah, Wahyu 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, busi dan pualam, ya, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung halus, ya, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan nyawa manusia, dalam bahasa Inggris dikatakan souls of man, ya, jiwa manusia itu menjadi barang komoditas, barang yang diperdagangkan, ya. Nah, saudara, ternyata kenapa bisa diperdagangkan? Memang potensi jiwa di dalam manusia itu kalau digali itu masih ada, karena apa? Masih punya warisan dari Adam pada waktu ini. Amin. Nah, di sini terjadi masalah ada masalah terjemahan ya. Karena kata soul of man diterjemahkan sebagai nyawa manusia. Seharusnya diterjemahkan sebagai jiwa manusia. Jadi saat ini juga jiwa manusia memang sedang diperdagangkan oleh sistem dunia ini demi keuntungan si penguasa dunia. Sistem si jahat menyusup ke dalam tubuh Kristus juga dengan memanfaatkan kuasa laten jiwa manusia untuk melakukan kehendaknya, ya, kehendaknya. Ia mengadu domba di antara anak-anak Allah dengan mempermainkan keinginan dan kepentingan daging manusia. Nah, saudara, ini tentang pengertian kekuatan jiwa yang sering digali. Dan Anda kagum dengan orang-orang yang sanggup menggalinya. Entah itu sebutannya sebagai suhu, entah itu sebutannya sebagai dukun, entah itu sebutannya sebagai empek, entah itu sebutannya sebagai ya apa saja. Ya, yang Anda bilang orang sakti, orang hebat, mereka ambilnya dari mana? Kekuatan itu dari mana? Kalau Anda cek, orang itu bukan orang percaya kepada Tuhan, betul? Tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ternyata mereka mendapatkannya karena apa? Mereka bayar harga. Mungkin dia adalah aliran Taoisme, ya, mungkin aliran Gautama Siddhartha, atau aliran yang lain-lainnya tadi, bisa juga, atau Christian Science, atau psikolog, dan sebagainya.
Mereka semua itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menggali dan menemukan kekuatan-kekuatan jiwa yang sudah lama terpendam itu. Dan ketika dia mendapatkannya, berhasil, dia jadi orang hebat. Karena dia bisa bekerja di alam roh. Seperti Adam dulu, mengerjakan sesuatu di alam materi dengan potensi yang luar biasa. Memberi nama binatang, dia mengingat, dia ingat, ya, menggarap atau memelihara taman yang begitu luas, dia mampu, nggak mengeluh. Dia punya kekuatan seperti itu. Ya, nah saudara, itulah yang digali oleh orang-orang yang sekarang menamakan dirinya sebagai aliran-aliran itu ya. Nah, aliran apapun juga. Namun, Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya, ya, kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah ciptaan baru. Kalau Anda ciptaan baru, Anda sekarang punya jiwa yang baru juga. Ciptaan baru punya jiwa yang baru. Amin. Pikiran Tuhan tentang ciptaan baru adalah menggantikan semua yang ada di dalam manusia lama dengan manusia yang sama sekali baru, yaitu manifestasi Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya. Ya, roh kita dibaharui dengan cara bersatu dengan roh Tuhan Yesus. Jiwa kita diganti dan diisi dengan fasilitas jiwa Tuhan Yesus. Pikiran, hikmat, memori, karakter, kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan nyawa. Apa itu nyawa? Keinginan, motivasi, perencanaan, ya, perencanaan. Nah, norma-norma juga diperbaharui dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya atau dengan perkataan lain. Kita menghidupi hidup Yesus. Jadi menjadi ciptaan baru, sekarang jiwamu baru, saudara. Jiwamu bukan lagi produk manusia. Kalau Anda ingin bertumbuh, memperbaiki jiwa Anda, bukan menggali apa yang sudah terkubur lama, yaitu kekuatan warisan Adam itu. Tapi sekarang, sebagai ciptaan baru, ya, Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dia menggantikan semua yang di dalam manusia lama kita dengan manusia yang sama sekali baru, yaitu manifestasi Tuhan Yesus sepenuhnya. Sehingga jiwamu jiwanya Yesus. Ya, keinginanmu, motivasimu, perencanaanmu, norma-normamu sekarang diganti dengan nyawanya Yesus. Amin. Jadi manusia itu sebenarnya ada empat dimensi ya. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Selama ini dikutbahkan 3. Roh, jiwa, tubuh, nyawa. Nyawa itu apa? Nyawa itu keinginan. Nyawa itu motivasi. Nyawa itu perencana. Nyawa itu norma-norma. Ya. Nah, jiwa itu apa sebenarnya? Jiwa Anda itu sebenarnya adalah kantong yang dihasilkan oleh produk nyawa Anda itu loh. Kalau nyawanya baik, isi jiwanya jadi baik. Kalau nyawanya jahat, isi jiwanya jadi jahat. Itu tergantung rencana seseorang itu, motivasi orang itu, keinginan orang itu, norma-norma yang dianut oleh orang itu. Itu akan membentuk isi daripada jiwa seseorang itu. Betul? Nah, kalau normamu, keinginanmu, motivasimu, keinginanmu, ya, perencanaanmu, itu semua adalah perencanaan, motivasi, keinginan, dan normanya Yesus. Kira-kira jiwamu sama nggak seperti jiwanya Yesus? Sama ya. Jiwanya Yesus kuat sekali. Yesus cara berpikirnya. Betul?
lebih lebih baik, lebih hebat daripada orang pintar. Ya. Kenapa? Bukan kepintaran, hikmatnya luar biasa. Amin. Ya, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini. Lah, Saudara, kekuatan latin yang bersarang di dalam jiwa manusia itu tak boleh dipakai lagi. Tapi kekuatan baru dari Tuhan Yesus yang akan muncul di dalam hidup kita. Jadi orang Kristen nggak boleh ikut aliran-aliran tadi itu ya, yang menggali kekuatan jiwa di dalam manusia. Nggak boleh dipakai lagi. Karena Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru, harusnya punya jiwa yang baru. 1 Korintus 15, 45-47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi ada yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datanglah yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Ada dua jenis manusia. Manusia lamamu itu yang alamiah, berasal dari debu tanah. Ya, muncullah si Adam dulu. Manusia pertama menjadi makhluk yang hidup. Ya. Tetapi Adam yang terakhir roh yang menghidupkan. Beda ya. Memang Adam pernah menjadi makhluk yang hidup. Tapi ketika manusia atau Adam itu jatuh dalam dosa, Allah tidak menyebut lagi dia sebagai makhluk yang hidup. Dia disebut sebagai daging. Amin. Walaupun masih punya potensi. Potensi yang sudah ada di dalam Adam yang tertimbun itu, sekarang bukan lagi bersumber dari Allah. Sekarang itu murni bagian dari punyanya Adam secara daging. Nangkap ya? Kenapa nggak boleh digali? Karena yang pegang kekuatan itu sudah bukan lagi makhluk yang hidup. Dia daging. Nah, daging nggak pernah berkenan kepada Allah. Kalau Anda menggali kekuatan-kekuatan jiwa, nanti tujuannya kemana? Nggak mendekat kepada Tuhan. Nggak ada orang Taoisme. Belajar Taoisme, yang akhirnya nanti dia ketemu Tuhan. Nggak ada. Nggak ada orang psikolog yang nantinya akan ketemu Tuhan kalau nggak bertobat. Ya, Christian Science. Nggak akan ketemu Tuhan kalau terus dia hanya berpikir positif. Nggak pernah berpikir benar. Nggak pernah ketemu Tuhan. Betul? Orang yang ketemu Tuhan, dia ngalami Tuhan, menjadi ciptaan baru, manusia baru, punya jiwa yang baru. Amin. Contohnya perempuan Samaria. Apakah dia harus bersemedi untuk mengatasi masalah hidupnya yang pelik seperti itu? Enggak. Dia cukup ketemu Yesus di sumur Yakub itu. Betul? Ketika dia ketemu Tuhan, dia diubahkan saat itu. Dia menjadi manusia baru. Dia menjadi ciptaan yang baru. Dia punya jiwa yang baru. Amin. Ketemu Yesus. Perjumpaan dengan Yesus ini loh. Tadi sudah disinggung ya. Semua aliran itu nggak pernah menyangkut pautkan dengan Tuhan gitu loh. Anda lihat. Jadi orang yang belajar aliran-aliran itu walaupun kelihatannya sakti, namun nggak ketemu Tuhan. Itu masalahnya. Makanya di sini ditegaskan, itu nggak boleh digali lagi. Kalau ada yang baru, yang disediakan, yang lama jangan diutik-utik lagi. Ada. Ya, manusia terakhir adalah makhluk yang menghidupkan. Siapa yang dimaksud? Yesus. Sekarang tujuan Anda dan saya adalah mengalami Yesus dalam hidup kita ini. Amin.
Kalau Anda nggak ngalami Yesus, ngalami perjumpaan dengan Yesus, Anda nggak ngalami satu perubahan. Perubahan dalam hidup Anda. Kenapa setiap Anda ketemu dengan orang yang sedang mengalami masalah, hidupnya hancur-hancuran dan sebagainya, kenapa Anda lalu memamerkan, lalu memberitakan Yesus kepada dia, lalu menawarkan supaya orang itu mengundang Yesus dalam hidupnya? Kenapa? Karena Anda percaya, hanya Yesus yang bisa mengubah orang itu, betul? Hidupnya menjadi baru. Di dalam Yesus itu ada jawaban yang luar biasa, ya. Di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Paulus katakan Galatia 2, ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Amin. Ya, saudara. Jadi menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Hidupmu sekarang diisi dengan Tuhan. Kristus yang hidup di dalam Anda. Hidupnya sekarang Anda hidupi bukan secara jasmani, melainkan hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita semuanya. Amin. Nah, saudara, sampai di sini dulu ya tentang kekuatan jiwa. Besok kita akan lanjutkan kembali, ya. Nah, kenapa kita nggak boleh menggali kekuatan-kekuatan jiwa yang sudah tertutup dalam diri manusia itu? Karena sudah dikuasai oleh daging. Sudah nggak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, di sini bahayanya apa? Ketika Anda menyentuh itu kembali, ada yang mengambil kesempatan, ya. Di situ kepentingan si iblis akan muncul. Membuka peluang biasanya. Bukan membuat orang ketemu Tuhan, hidupnya bukan malah baik, malah hancur biasanya. Ya, baru diubahkan, dipulihkan hanya di dalam Tuhan saja. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan ya tentang kekuatan jiwa, ya. Besok kita juga akan bahas selain kepentingan si iblis, kita juga akan membahas bagaimana kita melihat ada praktek-praktek doa-doa sihir, ya, atau witchcraft, doa-doa sihir. Kelihatannya doa untuk sebuah kebaikan, doa untuk ini, untuk itu dan sebagainya dalam nama Yesus, ya. Tapi itu dikategorikan sebagai doa-doa sihir. Kenapa? Dan doa yang seperti apa? Nah, ini menjawab pertanyaan juga dari Bu Maria Oli kemarin itu, ya. Nah, bagaimana doa yang gini-gini dan benar gitu, pengakuan iman dan sebagainya. Besok ya kita akan bahas kenapa ada doa-doa sihir di dalam gereja Tuhan juga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.